ternyata kita dalam cinta kepada Tuhan itu harus berdampak pula atau punya manfaat dalam cinta kepada sesama manusia. Ya, berarti cinta ini beda sama dengan Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Majnun tidak lagi mencintai Laila karena wajahnya, tapi karena melalui Laila ia mengenal Sang Pencipta. Kuasamu tukar wawasan tambah ilmu. Ya, kita malam ini seperti biasa agenda kita ya. Alhamdulillah. Kumpul, ngobrol, membicarakan hal-hal yang insya Allah bermanfaat. Amin. Kayaknya kita perlu membahas tentang cinta dalam berbagai perspektif tentunya. Cinta bro. Ya, karena kalau dalam ada pendapat gini, Allah itu Asmaul Husnanya bukan 99, tapi 100. Tapi yang 100 itu tidak dituliskan. Yang 100 itu apa? Ya cinta. Gitu kan. Dan kita lahir juga karena cinta, dibesarkan dengan cinta, dan kita insya Allah hidup dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai kita kan. Asik. Tapi Bijak banget malam ini, Mat. iya, cinta. Cinta ya. Iya. Berarti cinta ini beda sama dengan Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Secara bahasa tentunya beda. Kalau Rahman dan Rahim itu juga merupakan puncak sebenarnya. Puncak dalam surah Al-Fatihah itu rangkuman dalam 30 juz ya. Ya, Kalau pendapat-pendapat ulama. umul kitab. Ya. Kemudian Al-Fatihah itu juga dirangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dan Bismillahirrahmanirrahim itu dirangkum dalam huruf ba. titik ba gitu. Dalam Titik banget itu- ya. Ya, titik itu dari titik kita bisa memulai tulisan kan dari titik. Dan kita juga diciptakan dari setitik. Gitu. Ya itulah 1.2 lanjutannya. Siapa yang Siapa yang cantik, siapa yang punya. Bang Ubay ini. Oke, Rip, Apa-apa. kayaknya aku perlu nanya ke kalian satu-satu nih. Asik. interogasi? Ya, boleh lah ya. Kalau pandanganmu sendiri mengenai cinta, cinta itu apa sih? Hayalan, ilusi, atau ada hal-hal lain yang kamu bisa sampaikan tentang cinta itu? Cukup berat ya pembahasan malam ini ya. Padahal cinta itu sering kita rasakan ya. Tapi kok kayak terasa berat gitu malam Gitu ya. Iya. Nyaman yang lagi kasmaran nih, cinta terus. Dingin. Kalau Gimana, ngomongin cinta ini, aku teringat dari syairnya Hafiz Asyirazi. Salah satu kutipannya tuh begini. Kita adalah orang-orang yang memerlukan cinta. Karena cinta adalah kehidupan jiwa. Cinta adalah kebahagiaan terbesar dari ciptaan. Yang artinya setiap kita, manusia itu, memiliki yang namanya cinta, hasrat, kerinduan, dan penderitaan. Ya, Di mana manusia itu tidak akan merasakan puas. Artinya mau seberapa besar dunia yang dia miliki, harta yang banyak gitu, mereka nggak akan menemukan kepuasan. Karena kepuasan yang dicari itu sebenarnya ketentraman atau ketenangan. benar. Ketenangan dan ketentraman itu hanya bisa diraih ketika mereka menemukan kekasih. Dalam pandangan Maulana Jalaluddin Rumi, kekasih yang dimaksud adalah Allah, Tuhan. Tapi bukan berarti manusia yang ingin mencari ketenangan harus fokus dengan cintanya kepada Tuhan aja. Maksudnya dia, oke, aku mau fokus cinta sama Tuhan aja, nggak mau nikah, nggak mau cari pasangan, nggak.
Karena dalam Islam sendiri kita dilarang untuk membujang. La rohbaniyata fil Islam. Nggak ada kerahiban di Islam pun ada, nggak boleh membujang. baru satu pembahasan ini Kok Pat? Ki? kok langsung tersentuh gitu. Ya. Kalau ini udah siap. Iya. Nggak ada. Apa ya siap? Belum siap kak? Harus Iya. siap dong. Siap Iya. lah. Siap. Ya, berarti cinta itu hal yang memang ada ya. Yang kemudian dari cinta itu lahirlah harapan-harapan. Dan kalau mengutip tadi kata Jalaluddin Rumi tadi, kalau saya mau mengartikan ya, mau menafsirkan versi saya, ternyata kita dalam cinta kepada Tuhan itu harus berdampak pula atau punya manfaat dalam cinta kepada sesama manusia. Ya, jadi bukan hanya mengasingkan diri dan fokus kepada Tuhan, tapi karena kita juga perlu habluminanasnya gitu ya. Iya benar. Oke. Ya itulah cinta ya, menarik sekali pembicaraan kita Iya. malam ini. Iya. Ya mungkin kita perlu merenggangkan urat-urat Belum ada kita. 5 menit sudah. Ih, dus ya. Cinta lagi. Ya kalau kamu Ki, apa Apa itu? ya yang kamu bisa sampaikan tentang cinta ya? Wih. Tentang cinta ya. Jangan nangis dong. Karena aku sedang merasakan cinta itu sekarang ini. Oke. Ya, bagaimana Tuhan memberikan saya sebuah perasaan, sebuah kenikmatan merasakan sesuatu itu lewat cintanya itu tadi. Jadi saya bisa hidup, bisa berjalan, bisa bertemu kalian. Itu kan karena memang ada campur tangan cinta dari Tuhannya itu tadi. Jadi akhir-akhir ini di keseharianku itu aku sudah mulai merasakan yang namanya titik merenungi sebuah arti dalam kehidupanku ini. Ya. Itu. Jadi dari mulai mau tidur itu bagaimana aku bisa merasakan tadi sebelum aku tidur tuh ngapain aja, begini. Terus bangun tidur pun begitu aku merasakan aku masih bisa bangun ini. Ya Allah terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Masih dikasih waktu. Terus apa ya? Itu tadi sedikit gambaran tentang akunya ini. Oke. Karena Berarti ini aku penting nih ya. sedang benar. merasakan sebuah kenikmatan dalam cinta itu tadi. Oke. Ya. Sebuah pemberian karunia-Nya lah. Tapi beberapa hari ini aku juga lagi dengerin podcast itu ya di YouTube. Tuas tamu. Tuas tamu kayaknya kita belum bahas cinta. Oh, belum. Ya. Oke. Nanti cari aja lah tuas tamu yang lain lah ya. Itu menarik tuh tuas tamu itu. Gimana? Tapi aku lagi mendengarkan itu tentang cintanya Laila Majnun. Laila Majnun. Oke. Yang ditulis Nizami Al-Ganjawi kalau nggak salah. Wih, ganja. Banyak sebenarnya penulis dari Laila Majnun ini. Iya. Tapi yang aku tahu, Iya. karena juga nggak hafal kali aku jadi buka teks dikit ya. Monggo. Ya, jadi ada satu kutipan yang sangat menarik ini menurut aku ya. Dalam tulisannya siapa tadi? Nizami Ganjavi. Di sini dituliskan bahwa Majnun atau yang dikenal Kois. Nah, Kois Laila. Ya. Majnun itu sebutan buat si Kois ini karena saking cintanya dia kepada si Laila membuat dia jadi Majnun ini. Majnun tahu kan Majnun? Gila. Ya, bukan aku loh ya. Bukan aku, nggak gila aku. Jadi dituliskan dalam syairnya itu, cinta telah membuatku gila. Namun dalam kegilaanku, aku menemukan kebijaksanaan. Saat aku kehilangan diriku, aku justru menemukan Tuhanku. Kan dalam banget. Dalam. Saking dia merasakan sebuah cinta kepada lawan jenisnya itu, membuat pikiran si Kois ini terbuai, terlena, pokoknya hilang kendali. Saking dia cintanya dengan seseorang. Tapi di sisi lain, yang aku artikan di lain sisi itu, bahwa Kois ini
saking dalamnya mencintai, dia itu menemukan arti dalam cinta itu yang sesungguhnya adalah cinta kepada ilahinya itu tadi. Oh ya, Bagaimana menarik, dia merasakan sebuah cinta kepada seseorang, ini adalah lahir karena pemberian Tuhan itu tadi. Nah, di situ pun disebutkan bahwa maknanya adalah Majnun tidak lagi mencintai Laila karena wajahnya, tapi karena melalui Laila ia mengenal sang pencipta. Cinta sejati menuntun manusia melepaskan ego, lalu menemukan cahaya Tuhan. Wais, mantap. Kan Dalam sih. dalam. Aku tuh mau mendengarkan itu sebelum tidur kan. Jadi terbayang-bayang gitu. Iya, benar. Kalau sudah rasanya mencintai, rasanya punya perasaan, apalagi ya kalau secara implisit itu kan kita merasakan cinta kepada seseorang aja lah dulu ya. Iya. Memang rasanya itu seperti itu. Kayak aku nih cinta sama seseorang nih kan. Ya. Itu rasanya apapun, kopi yang tadinya pahit, Jadi manis. dan juga manis tetap pahit, cuman rasa itu lebih nikmat karena ada sentuhan perasaan cinta itu tadi. Oke. Ya kan, aku Apalagi sebelum minum, dibuatkan sang kekasih ya kan. iya, sebelum minum kan membayangkan karena lagi jatuh cinta yang begitu dalam ini ya, minum kopi. Kebayang wajahnya, ya Allah nikmatnya. Jadi bukan cuma kopi yang kurasakan. Jadi semua cinta itu meleburkan segala-galanya gitu. Ya, Siap, memperindah ya. Iya, memang kata orang cinta itu gila, cinta itu buta. Memang itu yang kurasakan. Oke. Ya, Mas. Sudah Ya. jadi Majnun juga berarti. Ya, hampir semoga aja. Jangan sampai terlaluan kayak Majnun lah. Tapi menarik nih ceritanya Laila Majnun ini. Iya. Cerita romansa yang sudah populer lah, cerita Betul. nyata. Bahkan sampai diadaptasi banyak penulis kayak Romeo dan Juliet. Betul. Tenggelamnya kapal Thunder Witch, Buya Hamka itu ya. Ya benar, inspirasinya kan dari situ Laila Majnun. Ya. Jadi kalau Laila Majnun itu saya pernah baca sedikit kisahnya. Jadi ada seseorang yang melihat Laila. Ketika dia lihat Laila, ya biasa aja dalam pandangan orang itu tadi. Ya. Ya. Tapi dia penasaran kenapa si Kois ini sampai tergila-gila itu kepada Laila. Dia datanglah ke Kois, kemudian dia bertanya, saya lihat Laila itu biasa aja, apa sih yang buat kamu cinta? Gitu. Kemudian Kois bilang, ya tentunya aku tidak bisa menyampaikan apa yang aku lihat dari Laila. Kalau aku menyampaikan apa yang aku lihat dari Laila, tentunya kamu nanti juga jatuh cinta ke Laila. jadi karena berarti ya setiap orang itu punya masing-masing ya. Kalau saya mengatakan gini, definisi cinta itu boleh saja ditafsirkan, didefinisikan oleh siapapun. Ya, karena berangkatnya definisi cinta itu kebanyakan dari pengalaman orang, pribadi masing-masing. Ketika dia merasakan mungkin patah hati, dia akan mengatakan cinta itu menyakitkan. Ketika dia lagi senang, cinta itu membahagiakan. Padahal unsur cinta sendiri itu adalah rasa. Ya. Rasa itu dalam bahasa Jawa roso. Ya, roso ya. Kemudian kalau dipenggal lagi bahasanya itu nanti ujung-ujungnya kepada sir. Sir itu artinya ya rahasia. Jadi cinta itu sama dengan rahasia. Ini menarik kalau sudah tentang cinta ini. Dan kita perlu juga mengetahui cinta dari pandangan-pandangan tradisional. Pandangan-pandangan yang ada di Indonesia ini, kisah-kisah yang ada di kitab-kitab kah atau kisah-kisah yang ada di pewayangan. Perlu kayaknya kita ini. Dan tentunya ahlinya ya Mas Gus ini. Mas Gus. Nggak ada. Oke, bagaimana pendapatnya tentang cinta, atau ada kisah yang bisa dibagikan? Kalau saya mulai dari bimbingan perkawinan dulu ya. Oh ya, siap. Jadi kadang itu saya coba menjelaskan ke pengantin itu. Kan di awal materi biasanya saya tanya, kenapa sih mau menikah? Iya. Nanti Papa jawabannya pasti beda-beda. Dan saya coba menyampaikan begini, ya semua alasan itu betul saja. Karena setiap manusia punya perspektifnya masing-masing. Punya alasannya masing-masing. Dan setiap
perjalanan itu kita butuh alasan. Apalagi cinta itu kalau kita di standar paling awal, itu cinta kita tuh pasti butuh alasan. Iya. Walaupun katanya Mbah Sujiwo Tejo itu bukan cinta, itu kalkulasi. Kalau kita mencintai seseorang karena dia cantiknya, gantengnya, pendidikannya, kalau kata orang Indonesia bibit, bebet, dan bobot, maka itu bukan cinta, itu kalkulasi. Gitu. Maka ketika Mbah Sujiwo Tejo juga ditanya, apa itu cinta? Ya, kita tidak pernah mengetahui apa itu cinta kecuali namanya. Siap. Yang kita kenal itu cuma namanya aja, cinta. Tapi kita tidak pernah bisa mengetahui apa arti sebenarnya daripada cinta itu. Kalau kita melihat ceritanya tadi, Qais dan Laila. Di pewayangan itu ada cerita yang paling masyhur, itu kan ceritanya Rama dan Sinta ketika Sinta itu diculik oleh Rahwana. Ya, ini. Kalau kita melihat cerita di awalnya itu Rahwana menjadi sosok yang jahat. Antagonis Ya, antagonisnya Karena lah. dia menculik istri orang. Betul. Gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi madhab cinta, Iya. cintanya Rahwana itu lebih besar daripada cintanya Rama kepada Sinta. Karena 12 tahun diculik itu, Rama itu tidak benar-benar ingin menyelamatkan Sinta. Bahkan ketika diceritakan itu dari pamannya, pamannya itu menyampaikan, pamannya Rama ini menyampaikan kepada Rahwana bahwa sebenarnya Rama tuh nggak benar-benar ingin menyelamatkan Sinta. 12 tahun setiap hari Rahwana itu mendatangi Sinta, datang dengan puisinya, dengan rayuannya, dan dia tidak pernah menyentuh. Sinta itu kan diceritakan dia menghunuskan keris. Pokoknya kalau Rahwana itu menyentuh dia, maka dia akan bunuh diri karena dia menjaga kehormatannya. Dan 12 tahun itu setiap hari Rahwana datang itu tidak pernah menyentuh. Karena Rahwana itu benar-benar ingin menyentuh ketika si Sinta ini sudah benar-benar mencintainya. Dan Rahwana itu tidak pernah mencintai sosok Sintanya, bukan, tapi zatnya yang dicintai. Jadi diceritakan juga bahwa Sinta itu pernah dilahirkan beberapa kali, karena ini pewayangan. Inkarnasi. Dengan sosok-sosok yang lain pun Rahwana cintanya tidak akan berubah. Maka inilah sebenar-benarnya cinta yang luar biasa yang diberikan Rahwana kepada Sinta. Tapi pada akhirnya diselamatkan ya sama Rama. Pada akhirnya diselamatkan. Semua rakyat dan prajurit-prajuritnya Rahwana sudah habis. Di situ di titik Sinta meminta Rahwana untuk menyerah. Tapi Rahwana tidak mau menyerah. Kenapa? Karena dia tidak merasa bersalah. Karena dia mencintai Sinta, menurut dia bukan kesalahan. Karena menurut Rahwana, Sinta itu memang bahasanya, kalau sekarang itu bahasanya jodohnya. True love-nya ya. Iya, sebenarnya jodohnya Sinta itu adalah Rahwana. Karena di kehidupan sebelumnya Rahwana itu minta satu kesaktian. Yang kedua adalah nama Sinta sebelum di kehidupan sebelumnya itu Dewi siapa gitu. Itu adalah jodohnya. Itu yang diminta dan itu dikabulkan oleh sang dewa. Maka ketika dilahirkan Sinta menjadi Sinta, Rahwana menjadi Rahwana, ya Rahwana mencoba untuk mengambil itu haknya dia gitu. Maka dia tidak merasa bersalah. Tapi bentuk tanggung jawabnya karena secara sosial memang dia tetap salah. Bentuk caranya dia minta maaf adalah dengan berperang dengan Rama. Dan pada akhirnya dia kalah ya. Akhirnya dia kalah. Itu bentuk kesatrianya Rahwana. Luar biasa ya, demi cintanya itu ya. Luar biasa. Memang kalau dalam pewayangan gitu ya. Jadi Rama dan Sinta itu terkenal kisahnya, tapi kalau bicara tentang cara mencintai itu, secara jujur, secara tulus itu ya Rahwana ya. Rahwana. Kalau katanya Mbah Sujiwo Tejo itu kan nikah itu pilihan.
menikah itu pilihan, tapi mencintai itu takdir. Asik. Karena kita tidak pernah bisa memaksakan cinta kita kepada siapapun. Jadi Kok lembut banget malam ini. kita bisa ingin mencintai seseorang, tapi belum tentu takdir akan sama. Asik. Ya. Kamu bisa memilih menikah dengan siapa, tapi kamu tidak bisa memilih jatuh cinta kepada siapa. Kepada Betul. siapa? Renyuh hatiku ini. Ya. Iya. Ya itulah cinta ya. Jadi kalau dalam kisah pewayangan yang tadi Mas Gus sampaikan tuh, selama 12 tahun tuh si Rahwana selalu datang kepada Sinta dan dia menanyakan apakah hari ini kamu sudah mencintaiku. Setiap 12 tahun, dan ketika Sinta 12 tetap tahun menolak, sih? dia Setiap pergi. hari. Setiap hari. Ya, selama 12 tahun. tahun. Setiap hari selama 12 tahun. Luar biasa itu. Luar biasa. Iya, Dan ketika Sinta perjuangannya. tetap dia tidak cinta, dia pergi tanpa sedikit pun ada niat jahat dari Rahwana untuk Cinta itu. ya untuk Sinta. Tapi kalau lanjutannya lagi, kalau menambahkan, ketika Rama dibantu Hanoman sudah berhasil mengalahkan Rahwana saat itu, dia menjemput Sinta tadi. Tapi ternyata Rama itu meragukan kesuciannya Sinta. Nah, Karena 12 tahun 12 itu. tahun. iya. Masa dari apa-apain? Ya. Cantik Tapi lagi. saat itu Sinta untuk mengungkapkan bahwa saya ini suci, dia masuk ke dalam api. Kalau dia memang ternyata sudah tidak suci lagi, dia akan terbakar. Tapi kalau tidak, dia tidak terbakar. Ternyata saat itu api tidak bisa membakar Sinta karena dia memang masih suci. Ya. Jadi memang tadi kata Mas Gus, Rahwana adalah sosok yang menggambarkan kemudian mengaplikasikan dalam pewayangan ya, dan juga sosok yang mengajarkan bahwa cinta tuh ya setulus itu. Tapi orang-orang kenalnya cuma Rama Sintanya itu tadi Rama ya. Sinta. Padahal di balik itu ada cinta yang lebih serius lagi. Berarti dari cerita tuh kita nggak bisa ngelihat dari satu sisi aja kan. Nah, Sama kayak ceritanya si Maleficent itu kan. gimana itu? Yang nggak ada hubungannya sama cinta sih. Dia cinta ke anaknya yang itu tadi. Yang seharusnya sudah dikutuk. Dia bakal tidur selamanya sampai dia menemukan cinta sejati. Padahal dia sendiri nggak percaya cinta sejati itu nggak ada. Ada, oh iya. Nggak pernah nonton Maleficent? Putri Salju. Disney. Putri Salju kan? Ya. Iya nggak sih? Putri Salju apa Cinderella ya? Putri Salju. Cinderella kan yang sendalnya yang copot makan- itu. yang makan apel itu kan Lain Pak. Lain lagi tuh. Iya. Bukan apel. Ini dia kecucuk kayak jarumnya untuk lah. Putri Nggak tahu tidur. Lama sudah. Iya. Udah tahu. Ya, pokoknya jelas dia pangeran yang bangunkan kan. Tapi kamu jangan berhayal kamu dibangunkan pangeran, kamu laki-laki. Itu kamu harus ingat itu. Ngapain juga minta bangun lagi. Bangun Kamu laki. Aduh, kemana-mana sih. Ini dia bangunnya wah parah ini. Kalau kita bicara ini nambahin lagi ya. Oke. Ini kita masuk ke dimensi yang berbeda lagi dari cinta. Kalau kita bicara dimensi yang lebih tinggi lagi, saya tuh yang paling suka tuh madhab cinta ya, madhab mahabbahnya tuh punyanya Robiah al-Adawiyah. Bener nih. Nah, ini menarik. Ini dimensinya ilahiyah memang. Kata Robiah al-Adawiyah itu kan memang ngeri ya. Iya. Tuhan, kalau aku ini menyembah kepadamu karena surga, maka tutup semua pintu surga itu. Masukkan aku, bakar aku di neraka. Tapi kalau aku menyembah kepadamu karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Iya. Gitu. Terus kata-kata yang lainnya juga kan lupa lagi yang satunya lagi. Ada satu lagi itu memang luar biasa juga. Jadi madhab cinta itu yang paling luar biasa menurutku memang Robiah al-Adawiyah itu. Yang ingin menutup pintu surga dan neraka itu ya. Ya. Tapi jika aku ingin menghadapmu karena engkau ridho kepadaku, maka masukkanlah aku ke dalam surgamu. Gak gitu. Gak gitu ya? Gak gitu. Jadi dalam itu Robiah al-Adawiyah itu kan nambahkan Mas Gus. Merupakan sosok sufi perempuan. Dan kalau ungkapan biasanya guru-guru ya, kalau perempuan sudah mencapai makom tinggi itu
sampai tingkatan wali misalnya sufi itu biasanya makomnya memang tinggi karena jarang perempuan biasanya. Dan Rabi'atul Adawiyah itu merupakan sosok sufi perempuan yang juga menginspirasi banyak, termasuk lagunya Krisya tadi itu. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kita menyembah kepadanya? Nah, ya. Jadi Rabi'atul Adawiyah bukan lagi mengejar yang namanya surga karena baginya surga itu makhluk. Dia menginginkan kholik ya. Jadi ketika dia bersujud karena takut neraka bakar gitu, kata Mas Gus tadi. Kalau aku bersujud kepada Allah karena ingin surga, tutup, haramkan surga itu untuk kamu. Tapi kalau sujudku ini karena engkau semata-mata, kamu jangan palingkan wajahmu. Nah itu loh, itu kata-katanya bagus itu. Ulang Pat. Biar FYP. Bagaimana kata-kata cinta yang FYP? Ada satu lagi tuh, cuma lupa tuh. Ada kata-katanya Robi Adawiyah. Cuman lanjutin nggak apa-apa. Ya, itulah. Tentang cinta ya. Jadi memang malam ini menarik ya, karena kita kalau sudah bahas cinta itu memang bahas dari hati ke hati ya, bahas hati. Jadi ya kalau Amran bilang malam ini kok nggak kayak biasanya karena memang kita bahas itu tentang hati. Hati itu kalau dalam Imam Ghazali mengatakan gini, hati itu ada 4 lapisan ya. Yang pertama disebut sudur. Dada. Kemudian ketika sudur bukan hati secara organ. Kalau secara hati secara organ kan gimana? Sini ya. Tapi dia yang dimaksud hati itu yang memang terdapat cinta di dalam itu yang sifatnya batin tadi. Jadi setelah sudur lapisan ke dalam lagi itu ada yang namanya qalbun, hati. Yang hati ini Allah lihat kan, idza soluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Yang kemudian kalau daging seonggok sih apa? Ya seonggok daging. Itu baik. Segumpal daging itu baik maka baik semua, apabila buruk maka buruk semua. Segumpal darah. Kemudian setelah di balik qalbun tadi ada yang namanya fuad. Fuad itu sanubari. Terdalamnya lagi jiwa manusia, versi Imam Ghazali ya. Dan di dalam lapisan lagi, di dalamnya fuad tadi itu ada yang namanya sir, rahasia. Itu yang kemudian tidak bisa, itu tempat suci yang dimana kalau orang-orang sufi biasanya mengatakan kalau Tuhan berbicara tuh lewat situ. Tapi biasanya suaranya kecil sekali dan kadang-kadang mudah kita nggak dengar ya. Misalnya Amrian dengar azan Allahu Akbar gitu. Sholat. Kemudian nanti dah, itu biasanya sekali aja bakal balik lagi ya. Karena saking dalamnya tadi. Gitu. Tapi Amrian dengar azan langsung ke masjid. Iya, kalau Amrian pasti. Tapi aku tuh dapat sindiran dari kemarin tuh ya. Kemarin nih. Jadi pulang dari kerja itu aku tuh kayak akhir-akhir ini kan kayak mulai bukan menunjukkan kebaikan enggak ya, tapi memang share aja nge-share. Ya, siap. Jadi mulai agak berturun gitu, menurun kualitas iman ini. Ini kan biasanya kalau kita kayak kamu bilang tadi, kalau azan langsung berangkat ini. Aku udah kemarin tuh, akhir-akhir ini begitu azan lagi, nanti dulu sepele lah, nantilah istirahat dulu sebentar main HP, sampai komat, sampai akhirnya ketinggalan rakaat 1. Nah, setelah selesai sholat aku iseng main HP, dengerin nyetel sound pakai Bluetooth itu, nyetel iseng-iseng mau dengerin kajian. Pas di kajian itu ada namanya Gus Baha. Nah, Gus Baha itu bilang itu kan cuma cuplikan kan di awal potongan video lah ya. Potongan video itu. Jadi dibilang gini, Gus Baha bilang, menungso kalian bahasa Indonesia aja lah ya. Bahasa Indonesia aja. Kalian manusia itu menjadi orang itu yang kalau mau ibadah tuh harus punya sifat tergesa-gesa atau terburu-buru karena ingin cepat ketemu Allah gitu. Nah, di situ kan aku mulai, baru pertama didengar, tapi saya baru naik lagi, langsung ya ampun, aku ditegur lagi padahal cuma lewat itu tadi, backsound tadi itu. Kamu tuh manusia. Kalau apapun mau ibadah itu usahakan ibadah yang bisa ketika dipanggil itu langsung terburu-buru gitu loh. Karena kamu saking inginnya bertemu dengan Tuhanmu.
Itu Ya artinya kamu masih tetap manusia, Iya. iman naik turun. kena, ya Benar, itulah. benar. Jadi Ya. kan itulah proses cintanya itu tadi kan ada teguran lewat apapun yang Ya, benar. keseharianku Benar. mulai menyepelekan, melambat-lambatkan kan akhirnya dari keseharianku itu tadi akhirnya yang negur aku. Ya. Cinta Tuhan itu. kan nggak mungkin negur langsung. Betul. Nabi Musa ketika melihat setitik cahaya kan pingsan kan. Kemudian ya pasti Tuhan akan mengirimkan tanda-tanda. Iya. Yura ini. Itu dah. Tanda. Iya. Tanda. Tapi ngomongin cinta tuh teringat ke kata-katanya Farudin Faiz. Pernikahan dan cinta itu dua hal yang berbeda. Gimana itu? Itu pengalaman beliau itu. Gimana itu? Jadi apa ya? Orang yang bisa menikah dengan cinta ya alhamdulillah baik ya kan. Tapi jika dia menikah tanpa cinta pun ya nggak masalah juga. Karena di zaman dulu di India kuno atau di mana gitu orang yang menikah karena pacaran dulu atau ada cintanya dulu itu malah diragukan. Takutnya ada apa-apa gitu. Jadi nggak selalu berjalan sesuai nggak harus berbarengan lah. Kalau kata siapa ya, lupa aku. Soalnya salah satu ucapannya Farudin Faiz, dia Desmond de Monte ke siapa gitu, filsufnya itu yang dia kemukakan. Di saat kamu menikah dan mendapatkan pasangan yang baik, artinya dengan cinta tadi itu juga, ya kamu baik. Tapi di saat kamu dapat pasangan yang buruk, kamu jadi filsuf. Artinya, Oh iya benar. Menikahlah gitu ya. artinya biarpun pasanganmu buruk, dia cerewet, dia apa, ya kamu belajar dari situ. Iya. Ya. Jadi wali. Ya, memuliakan diri dari pasangan, bukan memuliakan pasangan dari diri kita. Karena kita nggak bisa memuliakan pasangan. Ya, kalau aku pernah kisah ya. Iya. Dia seseorang itu dia punya istri yang luar biasa ya, punya pemarah, penuntut dan lain-lain. Suatu ketika dia itu ingin mengasingkan diri untuk menenangkan dirinya. Ya kalau sufi-sufi itu biasanya khalwat ya, khalwat. Semedi. Ya semedi khalwat. Di goa. Ternyata sampai di goa itu, ini cerita lah ya, tapi punya hikmah sebenarnya. Sumbernya saya juga nggak tahu ini. Ketika sampai di goa itu ternyata sudah ada dua orang yang juga lagi khalwat gitu. Bekal orang tadi sudah habis. Kemudian dilihatnya dua orang itu juga nggak punya bekal. Akhirnya dalam kebingungan dia kan dia mau nunggu dulu nih. Dua orang itu cari makan di mana ya. Ternyata dua orang tadi mengangkat tangan, makanan muncul di depannya. Kok bisa gitu kan? Akhirnya dia menanyakan, kok bisa sih kamu berdoa muncul makanan? Dia bilang gini, oh ini berkat seorang wali, namanya di sini, orangnya tinggal di sini, dan dia sekarang juga lagi diuji oleh istrinya. Dan ternyata dia tahu, oh ternyata itu dia. Ternyata itu dia. Iya, maksudnya ternyata ujian dari tadi itu Allah mengangkat derajatnya tadi. Ya itulah cinta tadi ya. Maksudnya cinta itu banyak dipahami dalam berbagai aspek. Anak kecil bisa mengartikan cinta. Oh cinta itu ketika orang tua belikan saya mainan. Kalau dia marahin, orang udah cinta. Gitu. Dan kalau orang tua marah pun itu salah satu bentuk cinta. Supaya kita nanti ke depannya lebih baik. Mandi, sana mandi, cepat. Bukan karena dia marah, karena tidak cinta kan? Karena kita bau. Enak aja ngomong bau kita. Iya, aja yang bagus. Nah, jadi ada gini nanti bisa kawan-kawan tambahkan. Iya. Dalam surah lupa lagi surahnya yang gini. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apa ayatnya? Wah ini, wahai. Ya Dewa kan ngambil dari itu apa ayatnya? Ya ayatan Nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah irja'i ila Rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Jadi radiyatan mardiyah itu sampai akhir ayat ya. Radiyatan mardiyah itu sebenarnya konsepnya kita dulu yang ridho, baru Allah ridho. Kita kan selalu minta ya Allah ridho. Artinya kita minta cintanya Allah. Kan? Iya. Padahal dalam Quran itu kita disuruh untuk ya kamu ridho dulu. Ya. Karena apa yang Tuhan berikan, apapun yang kamu alami,
Apapun yang kamu rasakan itu dalam kehendak Tuhan. Tapi juga nggak boleh disalahartikan ya. Ya. Ketika kita sudah berusaha, kita sudah menjaga diri, dan kita sudah mencoba melakukan yang terbaik, ternyata ada yang tidak sesuai, maka Allah sebutkan ya kamu ridho. Ya. Kalau kamu sudah ridho, ya aku ridho gitu. Ya, itu benar-benar. Ya, kadang-kadang manusia itu lebih suka menuntut, ya Allah ridhoilah, atau minta ya Allah ridhoilah. Padahal yang dibutuhkan itu adalah kita ridho atas apa yang Allah. Yes, itu salah satu bentuk rukun iman itu tadi ya, qada dan qadar itu ya. Ya. Iman qada dan qadar. Takdir yang diberikan Allah, baik itu senang maupun sedih, kita harus ikhlas. Harus Tapi itu yang menerima. susah benernya. Ya, kita memang harus terus belajar. Harus belajar terus. Ya kan Gus? Mendengar air. Kalau banget malam Lalu ini. banget malam ini. Ya karena pembahasannya cinta ya. Iya, Tadi betul. mencoba merefleksi diri akhirnya. Apakah yang ya kembali ke diri sendiri ya. Apakah cinta yang kumiliki ini sudah benar cinta atau belum? Kan Gitu. pertanyaannya akhirnya begitu. Iya. Apakah yang kujalani sekarang itu memang sudah benar cinta atau belum? Tadi kan katanya Mbak Sujiwotojo, nah kalau kita itu melihat istri, contoh ya, kalau kita memilih istri, milih suami, kita milih pasangan itu karena cantiknya, karena gantengnya, karena sifatnya, ini ternyata semuanya kalkulasi. Iya. Ini kalkulasi, bukan benar-benar sebenar-benarnya cinta. Bahkan harusnya cinta yang sebenarnya adalah tujuan akhirnya itu kembali ke mahabbah tadi. Apakah sudah kita lakukan sekarang ini kan gitu. Kalau memang belum, kapan kita bisa melakukan itu? Ya. Apakah nanti sampai akhir hayat kita bisa atau tidak melakukan itu? Itu yang menjadi pertanyaan besar akhirnya kan, kalau kita merefleksi diri. Karena kembali lagi memang ya cinta Tuhan kepada kita tuh sebenarnya udah luar biasa. Luar biasa. Kita tadi kayak katanya Pak dibilang kan, ya harusnya kita memang harusnya sudah ridho. Kita itu bisa mengucapkan, ya Allah aku pasrah, ya Allah aku terima, tapi kadang hati yang belum bisa. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah itu terlalu mudah diucapkan. Tapi lisan kita, hati kita yang kadang belum bisa menerapkan itu. Jadi cinta kita kepada Tuhan itu kalau dibandingkan dengan Rabbihal Adunya itu kayaknya jauh banget gitu. Jauh. Luar biasa ya cintanya. Kapan kira-kira kita bisa sampai di titik itu gitu? Jadi memang ya, refleksi ya. refleksi tentang cinta itu memang dulu aku mengenal cinta itu karena aku punya perasaan ke lawan jenis, cinta ke teman-teman. Tapi sekarang mulai lambat laun, mulai makin banyak bertambahnya umur kan, bentuk cinta itu seperti apa ya? Ketika kita mulai berdiam diri, merasakan segala nikmat, segala apa yang kita dapatkan, masalah kah, ujian kah, rezeki kah, semua itu aku rasa itu ya cinta. Ya nggak sih? Ya kan ya? Jadi aku tuh mulai sering ngerenung gitu kayaknya, mulai gimana sih? Kontemplasi. Iya. Kalau kita sering kumpul kan Yusuf tuh selalu bilang, kita tuh harus sering-sering berkontemplasi, merefleksikan diri sendiri. Apa tujuan kita? Mau kemana kita nanti, ya kan? Satu lagi bentuk cinta itu tuan rumah ini loh sudah menyediakan makanan. Gak ada yang mau jamin. Monggo. Jadi harusnya kita juga sering mencintai tuan rumah. Dikasih makanan ya dimakan. Ya, ngomong-ngomong tuan rumah, kita di lokasi baru ini. Iya. Suasana kan syahdu ini. Banyak pohon-pohon. Jadi cinta itu pada dasarnya ketika seorang sudah jatuh cinta, dia sudah tidak melihat lagi dirinya. Ya. Yang dia lihat ya yang siapa yang dia cintai itu. Ya, betul. Apa yang mau kamu yang misalnya kita cinta kepada musik. Dalam berarti level cintanya kan beda-beda ya. Puncak daripada cinta itu kan pada Tuhan. Kepada zat yang maha agung. Yang ada sebelum semua ini ada. Dan ketika semua ini tidak ada, dia tetap ada. Yang memberi tanpa kita minta dan selalu memberi meskipun kita ini sering memancing-mancing kemurkaannya. Nah, anggaplah level dalam keduniaan itu cinta kepada musik. Biasanya orang-orang cinta kepada musik itu, ya dia nggak mikir lagi dirinya kurang makan,
atau capek, dia mau bermain musik aja karena baginya cinta kepada itu. Atau dia pelukis. Mungkin bagi kita ngapain sih malam-malam coba tidur sudah sibuknya masih melukis ya. Tapi yang dia lakukan adalah karena cinta tadi. Dia tidak memandang lagi dirinya. Kalau kepada Kois dan Laila tadi ya, dia sudah nggak memandang dirinya. Bahkan dalam salah satu kisah itu dikatakan saat itu ngantri makan gitu ya, ngantri mau mengambil makanan. Ini kurang lebihnya, kalau kurang ya minta maaf. Jadi yang menyendokkan makanan itu si Laila. Nah, ketika Kois pada apa namanya antriannya dia menerima makanan, dia jatuhkan piringnya. Ya. Akhirnya pecah kan? Akhirnya dia ulang antri. Kok sampai sebegitunya ya? Dia bilang dia bukan menuju menginginkan makanan itu, tapi dia ingin ketemu terus. Dia mencari alasan bagaimana terus ingin bertemu dengan Laila. Itu memang bahkan kalau lewat di rumahnya Laila, dia pegangin rumahnya gitu. Seakan-akan dia memegang Laila. Itu ya, tapi jangan diartikan negatif ya. Karena saking cintanya dia tidak melihat lagi dirinya. Berarti kalau kita masih melihat diri kita, ya kalau kayak orang tua kan biasanya kalau sudah kayak Yusuf dia bilang sampai gini kan si anak pertamanya itu karena dia sudah lihat dirinya lagi. Dia bilang seharusnya secara hitung-hitungan capek ya. Pasti ya. Tapi bilang Yusuf saat itu podcast kita sebelumnya, kata Yusuf enggak capek. Enggak tahu enggak capek ya, karena dia sudah enggak lihat lagi dirinya. Dia lihat ini loh yang harus dia lindungi, dia jagai, dia cintai. Memang dahsyat memang cinta itu. Dahsyat. Cinta itu kalau sifatnya bisa membakar. Ya. Apapun yang dilewati akan hangus. Dan jadi cinta itu kalau ada pada diri seorang, dia ghirah semangatnya itu ada. Walaupun tetap harus ada yang namanya, tapi ini nanti keliru lagi sih. Maksudnya kelirunya dalam arti lu cinta masih pakai akal gitu, bukan. Tapi perlu kita ingat hati itu punya banyak keinginan ya, yang dia tidak bisa dikontrol. Maka Allah letakkan akal itu di atas ini, meskipun akal itu bukan otak. Ya, akal, karena ada orang misalnya yang punya gangguan gitu kan, dia punya otak tapi akalnya terganggu. Nah, akal ini sebagai hakim, dengan banyaknya keinginan hati manusia itu, dia sebagai hakim, dia yang melihat. Makanya kalau hatinya buruk, di sininya juga buruk, jadi itu barang. Iya, jadi itu barang. Tapi kalau kemudian sininya baik, akalnya baik, ya jadi juga itu barang. Maksudnya ya tetap. Karena ini juga perlu kita pertimbangkan, karena Allah menciptakan akal itu ribuan tahun, saya lupa anunya lah. Berarti para koruptor itu hati dan akalnya buruk ya. Makanya hilang tuh 300 miliar. Sebenarnya dia punya perasaan untuk membahagiakan keluarganya kayak bagi, tapi untuk caranya itu tadi. Sebenarnya waktu kita ini kurang ya, karena ya biasalah namanya kita berbicara dengan keterbatasan waktu. Tentang cinta, nanti kita part-part selanjutnya aja. Oke. Saya minta closing statement dulu deh, satu-satu. Jangan satu-satu Pak, Mas Gus saja paling adem kayaknya. Oke, sudah. Satu aja ya. Bisa sudah nih kayaknya. Banyak sudah diwakilkan sama Mas Gus. Oke, closing statement dari Mas Gus. Proses mencintai itu yang jelas kita harus mengenal diri sendiri dulu. Jadi ketika kita mengenal diri, maka kita bisa merasakan apa itu cinta. Satu cerita juga, ada orang yang mau mendatangi guru sufi. Beliau datang untuk pengen jadi sufi juga. Pertanyaan seorang guru itu tanya, apakah kamu sudah pernah merasakan cinta? Belum, gitu. Pulang, belajar dulu kamu mencintai. Maka mengenal diri itu jalan yang paling pertama untuk mengenal kata cinta. Walaupun kita tidak pernah tahu apa isi cinta itu sebenarnya. Iya. Oke, menarik sekali closing statement kita. Dan obrolan-obrolan malam ini memang lebih syahdu. Iya. Ya, karena memang kita membahas hati berbicara dari hati ke hati, ya kan. Dan pada dasarnya adalah cinta itu bisa dirasakan oleh semua hati. Yang penting hati tadi mau menerima, mau merasakan apa itu cinta. Dan kalau kata Mas Gus tadi sebagai closing statementnya tadi kan mengenal diri, saya teringat hadis ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhan. Oke, baik. Saya sekali singkat ya, tapi nanti kita akan lanjut ke part-part selanjutnya. Oke, terima kasih.
Dari kisah Laila dan Majnun, kita belajar bahwa cinta bukan sekedar mabuk rindu, tapi keberanian untuk tetap waras ketika hati diuji oleh jarak dan waktu. Dari Sinta dan Rahwana, kita mengerti bahwa cinta tidak selalu memihak yang paling kuat, karena kesetiaan tidak pernah tunduk pada kuasa. Cinta tidak meminta apapun, ia hanya menunjukkan siapa diri kita ketika segala topeng dilepaskan. Di mana ada cinta yang sejati, di sana ada keberanian yang menjaganya. Cinta bukan tentang menjadi satria yang menang di setiap pertempuran, tetapi tentang menjadi pria yang tidak goyah meski badai merubuhkan segalanya. Satrio sejati ora gumunan, ora kagetan, lan ora dumeh. Satria sejati tidak mudah takjub, tidak mudah terkejut, dan tidak sombong. Maka hari ini aku memilih mencintai dengan tegap, tanpa berlebihan, tanpa memaksa, tanpa mencari pengakuan. Cukup dengan ketegasan untuk menjaga dan kebijaksanaan untuk melepaskan bila harus. Sebab pada akhirnya cinta yang paling kuat bukan yang berteriak ingin dimenangkan, tapi yang diam-diam membentuk kita menjadi manusia yang lebih mulia. Pada akhirnya, cinta bukan tentang mencari seseorang yang sempurna, tapi menjadi dua insan yang saling menguatkan dalam ketidaksempurnaan. Sebab cinta yang matang tidak meledak seperti petir, tapi menyala pelan seperti api kecil yang disimpan di dada, menghangatkan dan tidak pernah padam. Dan jika cinta itu ditakdirkan kembali, bakal bali marang sing pantes nampani. Ia akan kembali kepada mereka yang layak menerimanya.